Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Cikgu Arjun Channel di sini. Kembali kita akan mengadakan pembelajaran jarak jauh yang pada hari ini kita akan membahas kembali untuk pelajaran SMA kelas 10. Yang pada video sebelumnya juga telah kita bahas materi ini. Baik, sebelum kita mulai membahas materi pembelajaran kita, sebelumnya saya juga menyarankan dan menganjurkan kepada kita semua, para penonton YouTube dan para siswa sekalian, jangan lupa senantiasa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan corona segera berlalu dan berakhir, dan pembelajaran tatap muka dapat kita laksanakan. Baik, para siswa sekalian yang budiman, pada hari ini kita kembali akan membahas materi untuk siswa SMA kelas 10, yaitu materi fungsi. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas apa itu pengertian fungsi, kemudian notasi dari sebuah fungsi. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana menentukan daerah asal, kemudian daerah hasil dari sebuah fungsi. Daerah asal atau bahasa lainnya domain, dan daerah hasil bahasa lainnya adalah range, ya. Kalau kita lihat menggunakan diagram panah, daerah asal itu adalah daerah yang dimana keluarnya panah, ya, atau himpunan pertama. Anggota himpunan pertama itu adalah daerah asal, daerah tempat keluarnya anak panah. Kemudian daerah himpunan kedua disebut juga dengan daerah kawan, ya. Semua anggota yang berada di himpunan himpunan kedua itu namanya daerah kawan. Tetapi anggota yang ditunjuk oleh panah itu disebut dengan daerah hasil. Berarti daerah hasil itu bagian daerah kawan, bagian dari daerah kawan, ya. Jadi belum tentu semua daerah kawan itu adalah daerah hasil, hanya yang ditunjuk oleh panah saja, ya. Kemarin sudah kita bahas. Kita ketahui rumus fungsi itu adalah ini, ya, notasi fungsi f(x) y, atau rumusnya f(x) sama dengan y. Ini notasi pemetaan. Ini rumusnya. Pemetaan disebut juga dengan fungsi, ya. Fungsi f memetakan x ke y. Ini fx sama dengan y, ya. Berarti pada pemetaan x ini adalah daerah asal, y ini hasil setelah fungsi dimasukkan domain, maka dapatlah daerah hasil sama dengan ini, ya. Jadi y ini hasil dari setelah daerah asal dimasukkan ke fungsi, ya. Oke, maka x ini adalah daerah asal, y ini adalah daerah hasil. Jadi kalau pada fungsi, ya, y ini adalah daerah hasil, ya. Sekarang kita lihat bagaimana menentukan daerah asal dan daerah hasil ini. Kalau daerah asal sebuah fungsi itu sudah diketahui atau terdefinisi daerah asalnya, maka daerah asalnya itu adalah apa yang telah diketahui tadi. Misalnya ini, tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi berikut.
Yang A, fx sama dengan 2x kurang 3. B, fx sama dengan x tambah 4. X besar dari 3 min 1 4 ya. Nih, tentukanlah daerah asal dan daerah hasil fungsi berikut. Fx sama dengan 2x kurang 3, fx sama dengan x tambah 4. Ya, dengan x-nya ini besar dari min 1. Kalau baca di sini x-nya ini besar nih ya. Atau min 1 kecil dari x, kecil dari 4. Atau x besar dari min 1 tapi kecil dari 4. Besar dari min 1 berarti ke kanan arah atau baris bilangan, kecil dari 4 berarti ke kiri, antara min 1 sampai 4. Sekarang bagaimana cara menentukan daerah asal seperti ini? Mudah saja, dan daerah hasilnya ya. Daerah asal F. DF itu daerah asal ya, domain dari F. Kalau G nanti berarti DG. Karena ini F ya, DF. Daerah atau domain dari fungsi f adalah karena ini belum diketahui atau fungsi x atau daerah x-nya ini belum terdefinisi, artinya x ini daerah asalnya semua bilangan. Berarti x-nya ini daerah asalnya adalah semua x di mana x-nya ini adalah anggota bilangan real. Ini mudah. Fungsinya masih seperti ini, maka daerah asalnya cukup ini saja. X adalah himpunan X di mana, bacanya ya. Ini lambang himpunan X di mana X anggota real atau elemen bilangan real. Real itu semua bilangan. Ya. Berarti daerah hasilnya DR itu ya, bukan DR, RF ya. R itu rank fungsi F-nya adalah yang namanya daerah hasil tentu Y tadi ya. Berarti Y di mana Y-nya itu anggota bilangan. Jadi daerah hasilnya setelah dimasukkan X semua bilangan real tadi, semua bilangan real, berarti diperolehlah nilai Y. Ya. Berarti Y di mana Y anggota bilangan real atau fx bilangan real. Tahu ya? Fx di mana fx anggota bilangan real, bisa juga seperti ini. Karena daerah hasil itu diperoleh setelah daerah asal dimasukkan atau disubstitusikan. Kemudian yang B, apa domain dari fungsi F? Nah, sekarang fungsi f x sama dengan x tambah 4 ya, x-nya besar dari 1 dan x kecil dari 4. Artinya ini sudah ada batas. Daerah asalnya sudah ada, karena X ini kan daerah asal tadi, domain ya. Berarti domainnya dari min 1 sampai 4. Ini saja kita tulis. Berarti domainnya adalah X di mana min 1 kecil dari X kecil dari 4. Ini. Di mana X-nya tentu semua bilangan real ya. Dengan X-nya ini anggota bilangan real. Ya, X besar dari mana 1, X kecil dari 4.
semua bilangan real yang terdapat antara min 1 sampai 4. Inilah daerah asal dari fungsi ini. Sekarang bagaimana cara mencari daerah hasilnya, ranknya? Bagaimana mencari rank dari fungsi f ini? Mudah saja. Cukup kalian masukkan min 1 dan 4 saja. Min 1 dan 4 ke fungsi sini. Cukup kalian substitusi angka min 1 dan angka 4 ke fungsi ini. Sekarang kita lihat. Fx sama dengan x tambah 4. Ya, kita ambil x-nya min 1 dulu. X-nya min 1 sama dengan ganti x juga min 1. Min 1 tambah sama dengan T. Nah, utang 1 tambah bayar 4. Tinggal 3. Berarti daerah hasilnya Y di mana? Berarti ujung ini adalah T. Betul enggak? Kita masukkan 4 lagi. F4 sama dengan. Berarti ganti X dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan adalah. Berarti Y-nya adalah 3 del dari Y. Del dari adalah Y-nya anggota bilangan. Nah, ini aja hasil. Ya, ini aja. Ya. Atau kalau yang ini, yang B ya, kalau ini nggak bisa atau ya. Atau domain atau daerah fungsi f ini bisa kita buat anggotanya. Ya. Kita buat anggotanya. Oh bukan, nggak bisa lagi ya, karena ini bilangan real nggak bisa. Nah, nggak bisa ya. Kecuali di sini dibuatnya anggota bilangan bulat. Karena ini bilangan real, ini kan dibuat berarti ini semua bilangan real. Ya, karena kalau bilangan bulat bisa kita sebutkan anggotanya satu persatu. Berarti yang besar dari 1 berarti mulai dari 0, kecil dari 4 3, berarti 0 sampai 3, 0 1 2 3. Tapi karena X-nya ini berarti berarti tetap ini sebagai domain. Beda kalau bilangan bulat di sini. Itu hasilnya ini juga bilangan bulat, Y-nya bilangan bulat juga. Ini caranya. Seperti ini. Tentukan DF dan RF dari Fx sama dengan X kurang 2. Tentukan daerah asal atau domain fungsi f dan rank fungsi f. Kalau pada pembagian beda dengan pada bentuk biasa, ya, penjumlahan dan pengurangan. Pembagian. Maka pada pembagian ada syaratnya. Karena kalau pada pembagian daerah hasil tidak boleh dalam bentuk terdefinisi. Daerah hasil dan daerah asal harus bentuknya terdefinisi. Tadi bentuk tadi. Kalau ini semua terdefinisi ya. Kalau tidak terdefinisi maka daerah hasilnya berarti salah. Ya. Maka kalau bentuknya seperti ini daerah asalnya bisa kita buat. Daerah asalnya ini adalah X, karena ini kan tidak diketahui juga X-nya. X semua bilangan real. Cuma syaratnya ada. Ya. X tidak boleh berapa? Nah, sekarang cara untuk menentu X-nya tidak boleh berapanya kita buat di sini tuh. X kurang 2 kita jadikan 0 dulu. Ya. Fungsi 0, fx-nya 0. Maka x sama dengan 0, pindahkan min 2 ke kanan jadi positif 2. Berarti x sama dengan 2. Jadi x tidak boleh 2. Kenapa?
X tidak boleh 2? Karena kalau 2 kurang 2 hasilnya 0. 1/0 hasilnya tak terdefinisi. Artinya kalau X-nya 2 maka domainnya dan rangnya juga tak terdefinisi. Maka itu salah. Maka daerah asalnya ini tidak boleh 2. Ya. Jadi kalau tidak boleh 2, maka daerah asalnya nanti terdefinisi dan daerah hasilnya juga terdefinisi. Bagaimana dengan daerah hasilnya? Hasilnya tentu Y anggota bilangan real. Semua bilangan real. Ya. Nah, ini aja. Cukup ini aja. Y, di mana Y anggota bilangan real, Y-nya ini hasil dari X tadi. Syarat X-nya tidak boleh 2. Berarti hasilnya juga nanti X-nya tidak boleh 2. Di sini berapa hasilnya? Jelas semua bilangan real Y, sebuah bilangan real di mana X-nya tidak boleh 2, berapa hasilnya? Itulah dia nanti. Di daerah asal harus ada syarat. Ya, tidak boleh daerah asal menyebabkan dia hasilnya tak terdefinisi. Ya, daerah asalnya ini tidak boleh menyebabkan daerah hasil tidak terdefinisi. Ya, karena kalau kita masukkan daerah asalnya 2, maka hasilnya tak terdefinisi. Maka daerah asal tidak boleh membuat daerah hasil tak terdefinisi. Jadi ini dipahami. Jadi sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Seterusnya bisa dilatih di rumah, latihan-latihan yang ada di buku pegangan kalian. Cukup sampai sekian dan diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.